Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Hai sahabat, apa kabar? Kembali akan kita ikuti informasi-informasi teraktual dari beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur dalam Buletin Jawa Timur, edisi Kamis 17 Desember 2020 bersama saya Anjani. Informasi pertama datang dari Renata Surya, Suara Ngawi, membawa kabar PPK se-Kabupaten Ngawi telah selesaikan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan pada Pilbub Ngawi 2020. Panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Ngawi telah selesai melaksanakan rekapitulasi di wilayah masing-masing. Kegiatan rekapitulasi mendapatkan monitoring dari Komisioner KPU Kabupaten Ngawi beserta jajarannya. Aman Ridho Hidayat, anggota KPU Ngawi Divisi Teknis Penyelenggaraan, mengatakan, pasca kegiatan BIMTEK usai pemilihan keesokan harinya, beberapa PPK melaksanakan kegiatan rekapitulasi. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan menerapkan protokol kesehatan, sehingga untuk undangan yang hadir pun sangat terbatas sesuai ketentuan. Ridho menambahkan hal khusus yang menjadi perhatian kali ini selain masa pandemi adalah penggunaan Sirekap. Ini memerlukan konsentrasi, tenaga, perhatian, dan kesabaran luar biasa. Setelah kegiatan rekapitulasi di semua kecamatan, selanjutnya KPU Kabupaten Ngawi akan melaksanakan agenda rekapitulasi tingkat kabupaten yang rencananya akan diselenggarakan pada Rabu 16 Desember 2020. Renata Surya, Suara Ngawi. Informasi selanjutnya datang dari Billy Patopoy, Suara Sidoarjo, mengabarkan menjelang pergantian tahun angka inflasi di Kabupaten Sidoarjo lebih baik dari tingkat provinsi dan nasional. Sahabat, sesuai penjabaran Badan Pusat Statistik BPS dan Bank Indonesia atau BI, inflasi yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo masih tergolong baik. Per September 2020, inflasi di Kota Delta mencapai 0,63%, lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur juga nasional yang mencapai 0,74 dan 0,89%. Hal ini disampaikan oleh Dr. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo, Selasa 15 Desember. Terkait kenaikan komoditas, dilakukan pengecekan dan evaluasi satu persatu sesuai pemaparan data BPS dan juga BI. Semua komponen, semua parameter kita cek satu persatu karena kita mendengar paparan dulu dari BI, kemudian dari statistik. Memang ada gejala untuk kenaikan barang-barang, tapi juga ada gejala penurunan. Menjelang pergantian tahun dan pelaksanaan Pilkades di 20 Desember 2020, PJ Bupati berharap agar inflasi di Sidoarjo tetap dalam kondisi yang baik. Terkait permintaan komoditas, akan dilakukan peningkatan stok agar tidak ada kelangkaan. Dan ini kita berupaya untuk stoknya harus ada supaya tidak kenaikan dan tidak terjadi kelangkaan barang. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Informasi berikutnya dari Ica Puspita Mahardika FM mengabarkan kasus COVID-19 masih tinggi. Pemkot Blitar tengah mengkaji rencana pesta kembang api sambut tahun baru 2021. Sobat, pemerintah Kota Blitar mulai mengkaji rencana perayaan malam tahun baru yang biasanya dimeriahkan dengan beberapa hiburan termasuk pesta kembang api. Namun karena kasus COVID-19 masih tinggi, perayaan malam tahun baru di Kota Blitar nantinya akan dilangsungkan secara sederhana. Santoso, Wali Kota Blitar, saat dikonfirmasi Senin 14 Desember 2020 mengatakan perayaan tahun baru di tengah pandemi COVID-19 memang membutuhkan pertimbangan. Pihaknya mengaku saat ini masih mencoba mengamati dan mencermati perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar. Menurut Santoso, jika kasus COVID-19 masih tinggi, maka malam perayaan tahun baru tidak bisa diselenggarakan. Mengingat kegiatan semacam itu berpotensi mengumpulkan massa. Pemerintah Kota Blitar tidak ingin menyelenggarakan perayaan dengan mempertaruhkan keselamatan masyarakat. Santoso menegaskan selama pandemi COVID-19 belum berakhir, kegiatan menyambut tahun baru 2021 akan dilangsungkan secara sederhana. Misalnya, tasyakuran bersama dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Kita tidak ingin jangan sampai hanya karena kita mengejar keramaian, tapi keselamatan masyarakat menjadi ancaman. Kalau memang sekiranya situasi dan kondisi masih belum memungkinkan, ya tetap kita rayakan dalam bentuk yang sederhana. Yang penting masyarakatnya selamat, gitu loh. Sementara itu, Sobat, hingga kini kasus COVID-19 di Kota Blitar terbilang masih tinggi. Hingga Senin 14 Desember 2020, jumlah kumulatif pasien COVID-19 mencapai 424 orang. Dengan rincian 305 orang dinyatakan sembuh, 98 orang menjalani isolasi, dan 21 orang meninggal dunia. Ica Puspita, Mahardika FM. Selanjutnya dari Novita Andriani, Suara Sampang, membawa kabar Sekda Sampang pastikan mutasi jabatan tanpa mahar. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, memastikan mutasi jabatan
ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang tanpa mahar ataupun praktek jual beli jabatan. Hal itu ditegaskan Yuliadi saat menghadiri talkshow Apa Kabar Sampang yang digelar LSM MDW dan Jaka Jatim di gedung PKPRI Trunojoyo Jalan Raja Wali Sampang. Yuliadi mengatakan seluruh proses tahapan seleksi jabatan di lembaga pemerintahan Sampang sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Bahkan seleksi jabatan dilakukan secara sistem terpusat melalui BKN. Sehingga hal ini dipastikan tidak ada celah sebagai bentuk kecurangan praktik jual beli jabatan di lembaga pemerintahan. Tak hanya itu, Sekda Sampang Yuliadi Setiawan meminta siapapun segera melaporkan langsung kepada dirinya maupun Bupati Sampang jika ada temuan dugaan praktek jual beli jabatan. Informasi berikutnya dari Bobi Wijayanto, Suara Lumajang, mengabarkan perwakilan Kabupaten Lumajang sabet penghargaan Upakarti 2020 kategori Jasa Pengabdian. Perwakilan dari Kabupaten Lumajang menjadi satu-satunya kabupaten kota di Jawa Timur yang menyabet penghargaan Upakarti tahun 2020 kategori jasa pengabdian bidang industri makanan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat beberapa waktu yang lalu. Penghargaan Upakarti tahun 2020 tersebut diterima oleh Siti Sahiria Mahindar yang diberikan secara langsung dari Jakarta oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. Penganugerahan penghargaan Upakarti 2020 merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada pihak yang telah berdedikasi, berjasa dan aktif dalam melakukan pengembangan sektor industri kecil dan menengah. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang menyampaikan, atas nama pemerintah Kabupaten Lumajang mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Siti Sahiria Mahindar. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak masyarakat yang melaksanakan motivasi kepada para UKM di bidang jasa dan makanan yang ada di Kabupaten Lumajang. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kabar selanjutnya dari Stebi Julionathan, Suara Kota Probolinggo mengabarkan Wali Kota Habib Hadi kukuhkan forum CCR Kota Probolinggo. Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin mengukuhkan forum pelaksana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR Kota Probolinggo periode 2020-2023 pada Senin kemarin di Paseban Sena. Pemimpin cabang Bank Jatim Probolinggo Wawan Budi Rahmanto didapuk menjadi Ketua Badan Pelaksana Tanggung Jawab Sosial. Dikukuhkannya forum yang diatur dalam Perda nomor 5 tahun 2016 ini untuk melakukan perencanaan kegiatan CSR, menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan CSR, melaksanakan kegiatan CSR, evaluasi dan monitoring pelaksanaan CSR, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota. Ketua Badan Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Kota Probolinggo Wawan Budi Rahmanto menyatakan ada 3 pilar yang berperan agar forum CSR bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ialah masyarakat itu sendiri, pemerintah, dan perusahaan yang memberikan CSR. Stebi Julionathan, Suara Kota Probolinggo. Selanjutnya dari Isyatun Haniah, LPPL Suara Gresik membawa kabar, gandeng tim penggerak PKK Diskominfo Kabupaten Gresik berikan inovasi baru dengan gelar festival vlog sebagai bentuk sosialisasi protokol kesehatan. Sahabat, setelah kurang lebih 2 bulan lamanya sejak dibuka acara Lomba Festival Vlog pada 8 Oktober 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menyelenggarakan acara pemberian hadiah sebagai rangkaian akhir dalam Festival Vlog yang mengangkat tema pentingnya masker mencegah penularan COVID-19, Selasa 15 Desember 2020. Dengan menggandeng tim penggerak PKK Kabupaten Gresik, acara tersebut sukses diikuti oleh 15 kecamatan dengan total 109 video. Bertempat di Geraha Kartini, acara tersebut dihadiri oleh Maria Ulfa Sambari selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik, Zumrotus Soleha Kosim selaku Ketua GOW Kabupaten Gresik, Budi Raharjo selaku Kepala Diskominfo Gresik, perwakilan Ibu PKK dari masing-masing kecamatan, perwakilan dari GOW, perwakilan dari Dharma Wanita Kabupaten Gresik sekaligus Ibu Dharma Wanita Diskominfo Gresik, dan juga sederet perwakilan dari sponsor utama yang ikut mensupport acara festival vlog tersebut. Dalam sambutannya,
Bapak Budi Raharjo mengatakan bahwa tujuan diadakan Festival Vlog adalah untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya memakai masker dan memperkenalkan Radio Suara Gresik sebagai salah satu media informasi pemerintahan. Ibu Maria Ulfa Sambari juga memberikan apresiasinya dikarenakan di tahun pertama Festival Vlog sudah mendapat sambutan baik di kalangan ibu PKK dan para sponsor. Beliau berharap bahwa nantinya kegiatan atau program seperti ini dapat ditingkatkan dan diselenggarakan kembali di tahun berikutnya dan juga dapat diikuti oleh seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik tanpa terkecuali. Saya Aisyah Tunania dari Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Kabar selanjutnya dari Kolik Maulidi, Realita FM mengabarkan Ketua PWI Pusat minta wartawan terus kampanyekan 3M dan perubahan perilaku sehat masyarakat. Kedisiplinan terhadap protokol kesehatan tampaknya belum dipahami dan dilaksanakan secara maksimal oleh masyarakat. Sehingga Atal Depari, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat meminta seluruh wartawan terus mengkampanyekan perubahan perilaku sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Atal menyampaikan, penerapan 3M yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak adalah salah satu cara merubah perilaku kehidupan baru masyarakat dalam rangka mencegah dan mengantisipasi penularan COVID-19 yang diprediksi hingga 2021 masih belum berakhir meski telah ada vaksin yang tiba di Indonesia. Menurutnya, kebiasaan baru 3M harus terus digaungkan secara meluas kepada seluruh masyarakat baik di kota maupun di desa. Salah satunya melalui program fellowship perubahan perilaku yang melibatkan perwakilan se-Indonesia dengan setiap hari mengkampanyekan perubahan perilaku masyarakat. Kampanye ubah perilaku tidak boleh berhenti. Mesin pers perlu tetap terus bekerja. Program fellowship jurnalisme, perubahan perilaku saya nilai tepat sekarang ini. Kebiasaan baru 3M perlu terus digaungkan secara meluas kepada seluruh kalangan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Itu wartawan tetap perlu mengambil peran kontributif dalam menggalakkan perilaku sehat masyarakat. Kolik Maulidi, Realita FM, Pamekasan. Selanjutnya, dari Ninda Alivia, Persada FM Kabupaten Blitar membawa kabar hingga jatuh tempo realisasi PBB P2 di Kabupaten Blitar mencapai 22 miliar. Kepala Bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah lainnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Eko Sumardianto mengatakan, realisasi pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 di Kabupaten Blitar hingga jatuh tempo 30 November 2020 yang dikelola desa kelurahan mencapai 22 miliar rupiah atau 78% dari baku ketetapan sekitar 28,9 miliar rupiah, sehingga potensi piutang yang ada sebesar 170.000 SPPT atau senilai 6,2 miliar rupiah. Eko menjelaskan karena jatuh tempo sudah terlampaui maka pengenaan sanksi administrasi berlaku 2% per bulan selama maksimal 15 bulan. Kalau sudah melebihi 15 bulan akan dikenakan sanksi sebesar 30%. Menurutnya pola pembayaran pajak oleh masyarakat dari tahun ke tahun masih sama, yaitu cenderung membayar di masa jatuh tempo. Khususnya karena yang dikelola untuk desa kelurahan itu sudah tercapai 78% atau dari baku 28,9 itu tercapai 22 miliar atau 78%. Eko menambahkan realisasi tahun ini naik dibandingkan tahun sebelumnya di mana tahun 2019 tercapai sekitar 68% dari baku sekitar 28 miliar rupiah. Hanya saja untuk tahun lalu jatuh tempo hingga 30 September sedangkan tahun ini diperpanjang 2 bulan sampai dengan 30 November karena adanya wabah COVID-19. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Informasi selanjutnya ada Ben Chandra Suara Madiun mengabarkan agar warga sehat dan bahagia, Wali Kota Madiun ajak warga tua senam lansia. Mengusung konsep lansia bahagia imunitas terjaga, pemerintah Kota Madiun kembali menggelar senam lansia. Kali ini giliran warga sepuh dari Kelurahan Kartoharjo dan Pangongangan yang bersenam bersama Wali Kota Madiun Maidi di Taman Ngrowo Bening. Gelaran senam lansia memang kembali digulirkan lagi setelah sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Dalam era new normal ini, peserta senam diatur dengan jadwal yakni maksimal 2 kelurahan. Wali Kota Madiun Maidi menyebutkan kesehatan mahal harganya, karena itu menjaga kesehatan wajib hukumnya. Terlebih lagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Warga lansia wajib terus bugar agar tidak mudah tertular. Hal itu penting mengingat banyak kasus COVID-19 yang menjangkiti warga usia senja.
Tingkat kesembuhan juga cenderung lebih lama karena faktor usia atau bahkan sudah memiliki berbagai penyakit penyerta. Dalam sambutannya, Wali Kota berpesan lansia harus merasa senang dan bahagia sebab pikiran senang membantu meningkatkan imunitas dalam tubuh. Selain senam, kegiatan berlanjut cek kesehatan bagi peserta. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Informasi terakhir dari Mega Kristi, RGR FM Tulung Agung mengabarkan sosialisasi PBB P2 tahun 2021. Kegiatan sosialisasi ketetapan PBB P2 tahun 2021, Ketua Panitia kegiatan ini, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Agus Pamungkas MSI mengatakan, maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini adalah memberikan informasi proses penetapan PBB P2 di Kabupaten Tulung Agung dan penyampaian petunjuk pelaksanaan kegiatan penyampaian dan pemungutan pajak PBB P2. Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Birowo MM mengatakan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat diperlukan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah pungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan atau PBB P2. Bupati mengharapkan melalui forum ini menghimbau kepada seluruh perangkat untuk mensosialisasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan ketetapan PBB P2 tahun 2021. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulung Agung. Demikian Buletin Jawa Timur edisi Kamis 17 Desember 2020. Ikuti kembali Buletin Jawa Timur edisi berikutnya esok hari. Saya Anjani undur diri, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih kebersamaannya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulung Agung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.